hukum. Jadi dasar hukum adalah Al-Quran dan hadis. Tapi perlu diingat, para a'immatul arba'ah, mulai dari madhab Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka ini lebih dulu hidupnya, lebih dulu menjadi mujtahid, lebih dulu masa hidupnya dibanding ulama-ulama ahli hadis, a'immatul ahadis, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Nasai. Lebih dulu imam fikih daripada imam hadis. Nah, maknanya mereka itu lebih dulu memahami, lebih dulu faham hadis ketimbang orang-orang yang para penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, di pagi hari setelah sholat subuh, kita akan lanjutkan kajian rutin kita. Sekarang akan membahas masalah tartib di dalam berwudu. Kita sudah membahas kemarin apa saja fardunya wudu, mulai niat, kenapa segala sesuatu diawali dengan niat, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amalan, perbuatan kebaikan bila tidak disertai dengan niat maka tidak ada nilainya. Oleh sebab itu niat harus ada, wajib ada di dalam setiap amal. Oleh sebab itu walaupun di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, ketika kamu hendak ingin sholat maka basuhlah wajahmu, tidak disebutkan niat terlebih dahulu. Akan tetapi banyak hadis yang menjelaskan mengenai wajibnya niat di dalam setiap amal. Oleh sebab itu tidak cukup langsung membasuh wajah, akan tetapi membasuh wajah disertai dengan niat. Itulah salah satu fardunya wudu ataupun rukun-rukun di dalam berwudu. Niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku-siku dan sebagian kepala ataupun rambut yang ada di batasan kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, terakhir adalah tertib. Nah, dari mana para ulama mengambil istinbat sehingga menjadikan tertib sebagai salah satu fardunya wudu? Apa itu tertib? Wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Wad'u kulli syai'in fi martabatihi, meletakkan segala sesuatu di urutannya masing-masing. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu, basuhlah, wa aydiyakum, mana waghsilu aydiyakum, wamsahu biru'usikum, wa arjulakum waghsilu arjulakum ilal ka'bain. Jadi empat anggota badan, yang 3 dibasuh dan yang 1 diusap. Kemudian Allah meletakkan usapan di nomor urut yang ke-3. Di dalam ilmu gramatika Arab, lafadz waw, huruf waw, ya, bukan lafaz ya, tapi huruf waw itu memiliki makna yang banyak sekali. Di antaranya ada makna mutlaqul jam'i, yang mana bermakna berbarengan atau makna berkumpul. Seperti contoh, ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a telah datang Zaidun, Zaid, wa Amrun, dan Amr. Maka waw di sini maknanya Zaid dan Amr datang bareng. Nah,
Bukan bermakna ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid datang kemudian Amr, tidak. Tapi Zaid dan Amr datang bareng. Nah, akan tetapi di makna yang lain, wawu juga bisa bermakna lit tartib. Nah, wawu bermakna lit tartib. Maka dari sinilah para ulama fikih mengambil istimbat hukum. Jadi dasar hukum adalah Al-Quran dan hadis. Tapi perlu diingat, para a'immatul arba'ah, mulai dari madhab Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka ini lebih dulu hidupnya, lebih dulu menjadi mujtahid, lebih dulu masa hidupnya dibanding ulama-ulama ahli hadis, a'immatul ahadis, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Nasai. Lebih dulu imam fikih daripada imam hadis. Nah, maknanya mereka itu lebih dulu memahami, lebih dulu faham hadis ketimbang orang-orang yang para penulis hadis. Karena apa? Karena mereka a'immatul arba'ah di dalam mazhab fikih itu mereka mengambil kesimpulan, mengambil hukum-hukum pun dari Al-Quran dan hadis. Belum ada kitab Bukhari zaman itu. Apalagi kitab Muslim belum ada. Belum ada kitab Tirmizi, Abu Daud belum ada. Nah, bahkan as-sahul kutub ba'dal Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari. Ini ketika ada kitab Bukhari. Sebelum kitab Bukhari ada kitab khusus kitab hadis, yaitu punya Al-Imam Malik, yaitu namanya Al-Muwatta. Nah, akan tetapi setelah adanya kitab Sahih Bukhari, nah kitab Bukhari inilah yang as-sahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, oleh sebab itu para ahli fikih mengambil ijtihad, mereka berijtihad, mengambil hukum, mengambil kesimpulan istimbat dari Al-Quran dan hadis sehingga mereka menyimpulkan hukum-hukum di dalam agama. Nah, sehingga kita memahami Al-Quran, memahami hadis, mengamalkan agama, ia harus ikut Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, apakah kita bisa memahami Al-Quran? Apakah bisa kita memahami hadis sehingga kita membuat kesimpulan hukum, sehingga kita membuat tata cara beribadah tanpa mengikuti pendapat para imam fikih, tanpa kita mengikuti pendapat para ulama? Maka sangat mustahil seseorang bisa mengambil hukum ataupun mengambil istimbat langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena kita sendiri tidak bertemu dengan Nabi SAW. Kita sendiri tidak bertemu dengan para sahabat. Oleh sebab itu, kalau kita ingin benar, minimal paling dekat dengan yang namanya kebenaran, ya kita mengikuti orang-orang yang hidupnya, zamannya dekat dengan zaman yang mulia baginda Nabi SAW. Sehingga kita jauh dari yang namanya kesalahpahaman. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu, di sini salah satu fardu-fardunya wudu yang terakhir yaitu tartib. Wasadisu yang keenam adalah tertib fil wudu'i, di dalam wudu berurutan. Alama ay alal waji alladzi dzakarnahu. Jadi yang pertama wajah dulu, kemudian barulah selanjutnya. Fi adil furud. Falau nasihat tertib lam yakfi. Bahkan kalau seseorang lupa tertib, dia tidak tertib dalam berwudu, tidak berurutan. Kalau saya mengatakan tertib berarti berurutan. Kalau seseorang lupa tidak berurutan di dalam berwudu, lam yakfi, maka tidak mencukupi. Dalam arti dia tidak sah. Contoh, seseorang wudu mendahulukan tangannya terlebih dahulu, barulah wajahnya, maka tangannya belum dianggap berwudu. Tangannya belum mencukupi untuk basuhan wudunya. Kalau dia sudah wajah dan sudah disertai dia dengan niat ketika membasuh wajah, maka yang ketiga baru dia membasuh tangan. Basuhan yang awal sebelum
wajah tadi, maka tidak dianggap sah di dalam berwudu. Walau ghasala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'izni. Nah, ini ada permasalahan. Kalau seseorang, ada satu orang, si fulan diwudukan oleh 4 orang secara berbarengan. Satunya memegang air untuk dibasuhkan ke wajahnya, satunya memegang air untuk dibasuhkan ke tangannya, satunya lagi dibasuhkan air untuk diusapkan ke kepalanya, satunya memegang air untuk dibasuhkan ke kakinya. Jadi secara berbarengan 4 orang membasuhkan dan mengusap secara berbarengan ke anggota wudu. Irtafa hadatsu wajhihi faqat. Maka yang dianggap sah hanya basuhan wajah saja. Kenapa? Karena tidak tertib, tidak berurutan. Berbeda halnya ketika wajah selesai, kemudian 1 detik kemudian tangan, kemudian 1 detik kemudian kepala, kemudian 1 detik kemudian kaki, maka tidak masalah, itu namanya berurutan. Kalau berbarengan maka yang sah hanya ke kepala saja, hanya wajah saja. Otomatis ini sah bila disertai dengan niat di dalam hati. Wallahu a'lam. Nah, kemudian mana dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana dalil bahwasannya yang mewajibkan tertib di dalam berwudu? Wa yu'khazu wujubut tertib. Jadi dalil kewajiban tertib ini diambil dari mana oleh para ulama? Min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kewajiban tertib, kewajiban berurutan ya di dalam berwudu ini diambil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Masya Allah, cara menyimpulkan hukum, istimbat ataupun membuat tata tertib beribadah tidak cukup kita hanya memahami 1 ayat di dalam Al-Quran saja. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat tersebut dijelaskan oleh Nabi. Nah, dijelaskan oleh Nabi. Baik itu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, ataupun dengan takririyahnya beliau. Oleh sebab itu Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja, hadis ditinggalkan. Tidak boleh juga hadis saja, Al-Quran ditinggalkan. Karena hadis itu tafsir dari Al-Quran. Nah, kemudian kata guru kami, Syekh Uzairon Taifur Abdullah, beliau mengatakan kalau kita ingin mengambil kesimpulan hukum dengan benar, mengambil tata cara ibadah dengan benar, maka caranya jadikanlah seluruh ayat Al-Quran jadi satu kesatuan. Maknanya jangan copot sana, copot sini, sebagian dipakai, sebagian dibuang, tapi jadikan semuanya menjadi satu kesatuan. Sama juga dengan hadis, semua hadis yang ada jadikan satu kesatuan, barulah kita memahami agama dari kesimpulan, dari kesatuan Al-Quran dan hadis tersebut. Sehingga banyak sebagian golongan yang mereka salah faham mengenai agama. Kenapa mereka salah faham? Karena mengambil 1 ayat dan tidak menggunakan ayat yang lain. Wallahu a'lam. Nah, jadi kewajiban tertib, kewajiban berurutan di dalam wudu ini diambil dari dasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan wudu. Innahu lam yatawaddo illa murattaban. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berwudu kecuali beliau tertib di dalam membasuh. Ma'aqali fi hajatil wada lima qalu lahu. Nah, beliau ada juga ucapan beliau ketika di Haji Wada, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, qalu lahu anabda'u bis Safa ambil Marwa. Apakah kami akan memulai sa'i ini
mulai dari sofa dulu atau mulai dari marwah dulu. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan awalnya. Mana yang Allah perintahkan pada awalnya, nah dari situlah kalian memulai. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, maka wal ibroh ini penjelasan ataupun kesimpulannya bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun di sini maknanya sebabnya Nabi SAW bersabda ibda'u bima bada Allah bi. Pertanyaan para sahabat mengenai sa'i apakah dari sofa dulu atau dari marwah dulu. Tapi yang dimaksud di sini al-ibratu bi umumil lafzi. Jadi maksudnya umumnya lafaz ibda'u bima bada Allahu bi. Jadi apa saja baik sa'i, baik wudu, segala amalan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan awalnya. Nah, maka dari situlah kita mengerjakan. Bukan diambil sebabnya. Mentang-mentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibda'u bima bada Allahu bi khusus pada masalah sa'i, maka ini hanya digunakan untuk sa'i saja, tidak digunakan untuk wudu, tidak, tapi digunakan untuk semua amalan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala wa min kaunihi ta'ala dzakara mamsuhan bainal magsulat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan basuhan-basuhan, kemudian mengusap, kemudian membasuh. Jadi Allah menjelaskan mengusap di antara basuhan-basuhan. Nah, wa mahallu wujubit tertib. Wa mahallu wujubit tertib. Di sini kewajiban berurutan di dalam berwudu bila in lam yakun hunaka hadatsun akbar. In lam yakun hunaka hadatsun akbar. Kalau seseorang tidak memiliki hadas besar, maknanya dia berwudu normal. Ingin sholat dia wudu, ya, ingin baca Quran dia wudu tanpa ada hadas besar sebelumnya. Wa illa bila seseorang memiliki hadas besar. Saqata tartib lingdirajil asghar fil akbar. Nah, kalau seseorang hadas besar, junub, ihtilam, ataupun habis berhubungan dengan istri, suami istri misalnya, habis berhubungan, maka tartib tidak wajib. Kenapa? Lingdirajil asghar fil akbar, karena hadas besar ini sudah masuk di dalam karena hadas kecil ini sudah masuk di dalam hadas besar. Ketika seseorang sudah sah, sudah suci dari hadas besarnya, maka dia pun telah suci dari hadas kecil juga. Hatta law ightasalal junubu illa a'dha'a wudu'ihi lam yajib alaihi tertib fiha. Sehingga bila seseorang yang junub. Nah, ini Masya Allah, detailnya para ulama fikih kita di dalam segala permasalahan agama sangat detail. Bila seseorang yang junub mandi, ada orang yang hadas besar kemudian dia mandi janabat, kemudian orang tersebut tidak mengenai anggota wudunya di dalam mandi tersebut. Nah, contohnya walau iktasalal junubu illar rijlaihi. Nah, seseorang yang mandi junub tidak membasahi kakinya ketika mandi junub. Masalan, summa ahdasa hadasan asghar, summa tawaddo falahu taqdimu ghuslir rijlaini wa ta'khiruhu wa tausituhu.
kemudian dia hadas kecil. Nah, kemudian dia hadas kecil. Nah, apa mungkin seseorang hadas besar tapi tanpa hadas kecil? Mungkinkah seseorang dia hadas besar tapi tidak hadas kecil? Nanti kita akan bahas apa saja yang menyebabkan batalnya wudhu. Mana ini? Sebentar. Jadi termasuk yang membatalkan wudhu kan? Yang membatalkan wudhu adalah keluarnya segala sesuatu dari salah satu jalan depan, kubul maupun dubur. Nah, kecuali mani. Kecuali mani al-kharij bihtilamin min mutawaddiin mumkinin maq'adahu minal arfalayang. Nah, kecuali orang yang tertidur, misalnya orang tertidur duduk, kemudian dia ihtilam mimpi basah. Jadi ada orang tidur duduk, ihtilam mimpi basah. Tidur duduk dalam keadaan pantatnya menetapi di tanah ataupun di bumi sehingga tidak membatalkan, tidak dimungkinkan untuk keluarnya kentut. Kemudian dia ihtilam, maninya keluar ketika tidur duduk. Misalnya saking lamanya seseorang nunggu iqomah, mungkin biasanya di tempat-tempat yang iqomahnya lama, maka seseorang saking lelahnya baca Quran, lelahnya zikir, lelahnya nunggu qomat sehingga ia tertidur. Nah, tengah-tengah tertidur ihtilam. Nah, maka dia tidak bisa sholat jelas karena hadas besar, dia hadas besar. Tapi dia tidak dikatakan wudhunya batal karena yang keluar adalah mani. Masya Allah ini. Nah, jadi gambaran seseorang yang dia hadas besar tanpa hadas kecil. Di pikiran kita, orang kalau sudah hadas besar ya mesti hadas kecil juga. Contoh orang kalau berkumpul suami istri ya, di samping dia hadas besar dia juga hadas kecil, wudhunya rusak misalnya, ataupun yang lain sebagainya. Orang kalau sudah hadas besar mesti hadas kecil. Itu pikiran kita. Tapi ada gambaran seseorang tidak hadas kecil tapi dia hadas besar. Oleh sebab itu di sini dijelaskan ketika seseorang mandi junub, misalnya dia ihtilam, ketika nunggu sholat tiba-tiba dia tertidur. Nah, bangun-bangun celananya basah. Ternyata ihtilam, mungkin ketemu bidadari ataupun lain sebagainya, wallahu a'lam lah. Nah, kemudian syarat sah dia harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecilnya tidak ada, tapi hadas besar. Akhirnya dia keluar dari masjid ke WC, dia mandi junub. Nah, otomatis kalau mandi junub ini, kalau dia tidak buang air kecil ya, kecuali kalau dia sudah buang air kecil ya hilang, jadi kena hadas kecil lagi, dia batal wudhunya. Nah, misalnya dia tidak buang air kecil dalam keadaan mandi bersih, akhirnya tanpa wudhu pun dia sudah sah. Kenapa? Karena tadi sudah ada wudhu. Nah, akhirnya ketika mandi junub dia tidak mengenakan, dia tidak membasuh kedua kakinya, maka kan kakinya ini
belum terkena air sehingga mandi junubnya belum sempurna. Nah, di dalam mandi junub pun tidak diwajibkan tertib, tidak harus langsung sekaligus basah. Tidak boleh kepala dulu, nanti tangan, yang penting semuanya basah kapan aja. Tidak wajib tertib sebagaimana sebagaimana dalam berwudu. Ini pun berwudu ada pembahasan masalah mualah, harus nuli-nuli, harus berurutan. Nah, dalam berwudu, dalam ketika mandi tersebut, gambaran orang tadi setelah dia mandi tanpa dibasuh kakinya, dia buang air kecil, maka otomatis wudunya batal. Wudunya batal. Nah, kemudian bagaimana? Lam yajib summa tawaddo'a. Kemudian dia ingin berwudu setelah dia mandi tanpa membasuh kakinya, karena bayangannya nanti kalau kaki kan bisa di luar kamar mandi ketika berwudu mungkin. Nah, falahu taqdimu ghuslur rijlaini wa ta'khiruhu wa tawsituhu. Maka dia boleh membasuh kakinya ini, kaki yang belum terkena air ketika mandi janabat. Ini dia boleh membasuh di awal sebelum membasuh wajah. Boleh juga di tengah-tengah setelah membasuh wajah, boleh juga di akhir seperti wudu biasa. Falau ghasalahu ma'anil janabati summa tawaddu'a lam yajib ghusluhuma fil wudu. Masya Allah. Nah, kalau dia sudah membasuhnya kalau dia sudah membasuhnya, kalau dia sudah membasuh, misalnya keluar dari kamar mandi, kakinya belum terbasuh, tapi dia sudah ada kecil di kamar mandi, dia keluar, dia membasuh kaki karena untuk menyempurnakan mandi janabatnya, lam yajib ghusluhuma fil wudu. Maka ketika dia membasuh wajah, membasuh wajah, tangan, dan kepala, maka dia tidak wajib membasuh kaki. Kenapa? Karena sudah suci kakinya disebabkan dia mandi janabat. Ling dirajil asgori fil akbar, karena sudah masuknya hadas kecil ke hadas besar. Orang yang sudah suci dari hadas besar, maka sudah suci juga dari hadas kecil. Wallahu a'lam. Sehingga walawin ghamasal muhdisul hadasan asghar nawiyan al-wudu'a ajza'ahu. Nah, kalau seseorang, ini permasalahan lain, kalau seseorang menyelam, misal dia lompat ke sungai, menyelam, semuanya terselami, kemudian dia niat untuk berwudu, dia niat untuk berwudu, ini orang yang hadas kecil, maka sudah mencukupi walaupun dia tidak mendahulukan kepala, tidak mendahulukan wajah, tidak kemudian tangan, tidak. Dia menyelam, kemudian niat berwudu, maka sudah sah. Wa illam yamkus lihusulit tartib fi lahzatin latifatin lakin la budda an takuna niat muqaranatan li isabatil ma' li wajhihi li annahu yajibu an takuna niyatu inda ghusl wajhihi. Nah, walaupun dia tidak menetap, jadi dia tidak menetap seukuran terhasilnya tertib walaupun sebentar, sedetik. Walaupun tidak niat, walaupun tidak menetap seukuran sebentar, sekiranya tertib itu sudah terhasilkan, maka tetap sah. Yang penting ketika kita nyelam, biasanya kalau nyelam kaki duluan misalnya, ketika nyelam kaki duluan baru wajah terakhir, ketika wajah terkena air, li isobatil ma'i li wajhihi. Ketika air mengenai wajah, kita niat wudu ketika itu, maka sudah sah, mencukupi wudunya, sehingga tangannya sah, kepalanya sah, baru kakinya sah. Apalagi ketika seseorang memulai menyelamnya dari tangan terus ke wajah, maka ketika wajah terkena air dia niat, nah maka sudah
sah wudunya ketika sempurna badannya masuk ke dalam air. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tertib ataupun berurutan di dalam berwudu ini hukumnya wajib kalau kita wudu secara normal selain orang yang menyelam di dalam sungai ataupun lautan. Nah, jadi tidak sah seseorang wudu mendahulukan kaki terlebih dahulu, tangan terlebih dahulu, ataupun yang lain. Jadi sesuai ayat Al-Quran, faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum, tangan, wamsahu biru'usikum, kepala, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, yang terakhir adalah kaki. Jadi waw di sini maknanya lit tartib, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah segala sesuatu dengan apa yang Allah sebutkan dahulu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di hari berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن